Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nova Marto Manalu, saya dari Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai istilah dan pengertian PHI, pengertian hukum, serta tujuan mempelajari PHI. Yang pertama, kita akan menjelaskan istilah dan pengertian PHI. PHI adalah kepanjangan kata dari pengantar hukum Indonesia. Ada 3 kata dalam istilah ini, yakni pengantar, hukum, dan Indonesia. Kata tata hukum adalah terjemahan dari kata Rechtsorde, bahasa Belanda yang berarti memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Selama adanya pergaulan hidup manusia, hukum selalu diperlakukan untuk mengatur kehidupan manusia agar ada ketertiban di dalam masyarakat. Hukum yang berlaku dalam masyarakat sudah tentu akan dapat diberlakukan dengan baik. Apabila disusun dalam suatu tatanan, dimaksud dengan susunan hukum ini adalah memberikan tempat yang sebenarnya dengan tata hukum. Dengan demikian, maka tata hukum itu dapat diartikan sebagai suatu susunan hukum yang memberikan tempat yang sebenarnya pada aturan-aturan hukum. Aturan-aturan hukum itu tercipta untuk ketertiban di dalam masyarakat. Tata hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu disebut dengan hukum positif atau ius constitutum. Sedangkan hukum-hukum yang akan berlaku atau hukumnya yang cita-citakan disebut ius constituendum. Pengertian hukum. Istilah hukum di Indonesia berasal dari bahasa Arab, yaitu kanun atau ahkam atau hukum yang mempunyai arti hukum. Secara etimologis, istilah hukum di Indonesia disebut law atau dalam bahasa Inggrisnya, dan Recht dalam bahasa Belanda atau Jerman, atau droit dalam bahasa Prancis. Istilah Recht berasal dari bahasa Latin rectum, berarti tutunan atau bimbingan perintah atau pemerintah. Rectum adalah bahasa Romawi, adalah rex yang berarti raja atau perintah raja. Istilah-istilah tersebut, istilah law bahasa Inggris dari bahasa Latin lex atau dari kata lecere yang berarti mengumpulkan atau mengundang orang-orang untuk diberi perintah. Lex juga dari istilah legi, berarti peraturan atau undang-undang. Peraturan yang dibuat dan disahkan oleh pejabat atau penguasa yang berwenang disebut legal atau legi yang berarti undang-undang. Dengan demikian, istilah law, Inggris, lex atau legi dalam bahasa Latin, ley, dalam bahasa Prancis, wet dalam bahasa Belanda, Gesetz dalam bahasa Jerman. Selain berarti hukum, juga berarti dengan undang-undang. Istilah hukum dalam bahasa Latin juga disebut dengan ius, dari kata iubere, berarti mengandung atau memerintah atau hukum. Perkataan mengatur dan memerintah bersumber pada kekuasaan negara atau pemerintah. Istilah ius sangat erat dengan tujuan hukum, yaitu keadilan. Iustitia. Iustitia atau Iustitia adalah dewi, keadilan bangsa Yunani dan Romawi kuno. Luris atau juris dalam bahasa Belanda berarti hukum atau kewenangan. Istilah jurisprudence atau dalam bahasa Inggris berasal dari kata iuris, merupakan bentuk jamak dari ius yang berarti hukum, yang dibuat oleh masyarakat atau sebagai hukum kebiasaan atau berarti hak, dan prudensi berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian. Dengan demikian, jurisprudensi mempunyai arti ilmu pengetahuan hukum, ilmu hukum atau ilmu yang mempelajari hukum. Tujuan mempelajari
PHI atau Pengantar Hukum Indonesia. Objek studi PHI adalah hukum yang berlaku sekarang di Indonesia atau hukum positif Indonesia. Macam-macam. Adapun tujuan mempelajari hukum positif Indonesia ialah ingin mengetahui yang pertama macam-macam hukum, bentuk isi yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, perbuatan-perbuatan apa saja yang akan dilarang dan yang harus serta yang diperbolehkan menurut hukum Indonesia. Yang ketiga, kedudukan, hak dan kewajiban setiap orang dalam masyarakat dan negara menurut hukum Indonesia. Yang keempat, macam-macam lembaga atau institusi pembentuk dan pembuat dan pelaksana dan penegak hukum menurut hukum Indonesia. Yang kelima, prosedur hukum, acara peradilan dan birokrasi hukum atau pemerintah. Apabila menghadapi masalah hukum dengan setiap orang dan para pelaksana hukum Indonesia, dalam hal ini yang ingin diketahui adalah bila mana terjadi sengketa hukum atau penyelesaian sengketa hukum di pengadilan maupun di luar pengadilan menurut hukum positif Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.